Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anjar Duta dalam acara Podshow Ngalor Ngidul. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah kerawuhan tamu spesial. Dan untuk beberapa waktu ke depan secara pribadi saya akan banyak banget bertanya, belajar hal-hal yang yang saya memang harus belajar banyak tentang dunia jurnalistik atau jurnalisme. Kali ini kita kedatangan Bapak Imam Supangat, Supaat. Tapi aku manggilnya nggak Bapak lah, Om aja dah, atau Mas. Oke, Mas. Aku manggilnya Mas. Mas Imam Supaat ini beliau Pimred gitu ya mungkin ya. Pimpinan redaksi dari Suara KPK. Suarakpk.com kalau di websitenya online. Cetaknya surat kabar investigasi Suara KPK. Media cetaknya surat kabar investigasi Suara KPK. Udah langsung aja lah kita sapa. Selamat datang Mas. Dalang apa datang? Datang. Oh, datang. Oke. Selamat datang di KM Center Studio ini. Studio kita yang belum ada 1 bulan, tapi ya semoga menjadi kawah candra di muka kita belajar. Dari kalau sebelumnya boleh ini domisili di Kita dari Salatiga, dari kota Salatiga ya Jawa Tengah lah. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah dan dengan teman-teman rombongan tadi. Pusatnya itu di mana kalau Suara KPK? Di kota Salatiga. Di kota Salatiga. Ke belakang dulu sebentar. Background Anda sebelumnya, sebelum Suara KPK ini? Pergerakan. Dulu pergerakan juga. Aktivis. Ya, aktivis itu kan label dari masyarakat ya. Ya. Kalau kita mengatakan kita pergerakan yang peduli terhadap negeri ini aja. Dan Anda berarti juga melewati masa-masa 98. Insya Allah. Turun juga dulu. Insya Allah. Turut mengawal reformasi. Insya Allah. Suara KPK sejak kapan didirikan? Perencanaan Suara KPK itu di 2008. Penerbitannya kita fokus dicetak di tahun 2009. Jadi sebelum kita melakukan penerbitan, kita melakukan penelitian dulu, melihat bagaimana pangsa pasar yang dibutuhkan. Nah ternyata yang dibutuhkan adalah investigasi. Nah investigasi ini kita melihat dari teman-teman media pada masa itu memang belum populer ya tentang investigasi. Yang spesifik tentang investigasi. Ya, yang spesifik tentang investigasi khususnya menyoroti bidang korupsi, pidana khususnya itu. Oke, sementara media-media yang ada berita-berita yang reguler gitu mungkin ya dulu. Kalau dulu kita nggak ada berita reguler, kita sejak terbit sampai sekarang nggak pernah menampilkan berita reguler. Kalau Suara KPK memang spesifiknya dari awal investigasi tentang korupsi aja. Tentang korupsi. Hanya tentang korupsi dan penyimpangan anggaran pemerintah dan perilaku penyalahgunaan wewenang. Oke, Anda berkenan ya tetap harus, karena Anda kan ininya nih pendiri ya. Insya Allah seperti itu. Bagian dari pendiri lah, kalaupun itu lebih dari 1 orang. Ya kebetulan saya sendiri. Sendiri apalagi. Sendiri. Nah, ya mohon maaf saya tanyakan tentang nama, karena memang identiknya, konotasinya atau dari awal dibaca maupun didengar kan ada KPK. Udah langsung ke situ aja. Suara KPK. Jadi gini, Suara KPK itu adalah brand. Suara KPK kita coba diskusi dengan waktu itu 2008 bulan Agustus 2008 itu kita di Hotel Haris bersama beberapa petinggi di negeri ini yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Kita mencari solusi
bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peduli pencegahan korupsi. Oke. Sedangkan ketika kita melihat undang-undang pada waktu itu memberikan keterbukaan atau memberikan kesempatan pada masyarakat di bidang LSM, di bidang ormas. Tapi kita melihat proyeksinya ke depan. Pada waktu itu saya sampaikan ke beliau-beliau, kalau LSM ini akan mengalami pangsa surut. Ya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap LSM ini nanti karena banyak penyalahgunaan. Kemudian beliau bertanya, lalu apa yang akan dilakukan untuk pencegahan korupsi? Akhirnya kita mencoba di Hotel Haris itu dengan beberapa petinggi, kalau nggak keliru ada 4-5 petinggi di sana yang sedang menjadi sorotan publik. Akhirnya kita memberikan ide bagaimana memberikan edukasi pada masyarakat melalui dunia media. Nah, kita melihat dari media ini tidak akan pernah hilang sejak Nabi ada sampai besok hari kiamat. Iya, karena pengabar berita. Jadi kita sampaikan itu, kenapa media? Kalau media dilihat dari sisi hukum alamnya, kita menjalankan fungsi tugasnya dari malaikat Jibril kan, penyampai wahyu, penyampai kabar. Kalau kita messenger, iya kan. Dan wartawan itu kan ratu dunia, Mas. Ya. Ya kan? Wartawan itu ratu dunia sehingga bisa membantu memberikan opini atau pencerahan kepada pembaca khususnya masyarakat dari semua lini. Nah, inilah yang akan kita berikan edukasi bagaimana sih cara mencegah korupsi. Kalau ada orang yang tidak senang pasti mengatakan kenapa sih sukanya membuka aibnya orang lain. Itu bagian dari resiko wartawan itu sendiri kan gitu. Maka akhirnya kemarin waktu itu disetujui dengan argumentasi yang kita sampaikan kepada beliau-beliau itu disetujui. Akhirnya ya udah dibuat. Waktu itu kita mau dikasih kantor di Jakarta, salah satunya di kompleks Rasuna Said lah, Kuningan sana. Ada yang ngasih di wilayah Blok M. Oke, selatan. Ada yang ngasih untuk kantor sementara di Widya Chandra, Senayan. Ya, kita tidak ingin ke sana. Karena pada waktu itu saya berpikir ketika kantor di Jakarta pasti di daerah ketika kita membuka di beberapa daerah akan disalahgunakan. Oke, karena jarak. Ya, pasti akan banyak mengatasnamakan KPK. Bahwa kita maunya kita kantor di Kuningan. Ya kita melihat potensi kedepannya, bukan potensi pada waktu itu. Enggak. Kita kantor potensi. KPK sendiri pun juga dekat-dekat situ. Makanya ya karena memang satu komplek kita. Satu komplek. Ya, kan? Iya. Jadi itu. Jadi kita coba akhirnya kita buat penelitian, kita buat sebuah kajian. Media itu bagaimana? Karena prinsipnya saya bukan asli orang jurnalis. Berangkatnya dari? Kita berangkatnya dari kepedulian dari pergerakan teman-teman. Karena kecapean kita untuk peran sosial kontrol ya. Iya. Jadi kita sosial kontrolnya kita gunakan. Karena ketika kita masih jadi sosial kontrol di masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini, tentu kita pasti membutuhkan banyak waktu. Kita membutuhkan publikasi. Kenapa kita tidak mendirikan media sendiri? Dan di forum yang tadi itu bersama para petinggi sudah tercetus tagline nama suara KPK dan ada beberapa pilihan. Oh, ada beberapa. Jadi ketika saya ajukan satu nama suara rakyat, suara kita, kemudian suara KPK. Waktu itu ditanya KPK-nya apa? Ya tergantung karena kita dari pergerakan ya komunitas pemberita korupsi dulu. Ya akhirnya kita buat tagline itu. Namun perkembangan setelah kita terbit, kita diundang oleh Direktur Biro Hukum KPK waktu itu Pak Khaidir Ramli bersama beberapa direktur penindakan, diberikan nasihat
Akhirnya dari kata suara KPK ini digabung jadi satu, menjadi brandnya. Jadi Brandnya dari teman-teman di Biro Hukum KPK pada masa itu masih ada Ferdiansah kayaknya kalau nggak keliru, saya lupa itu. Itu di lantai 8 di gedung KPK, kita diundang di sana. Dan itu secara selesai lah ya, secara legal formal, secara hukum juga udah nggak bisa nggak bisa. Jadi nggak di kayak ya artinya sudah jadi identitas tersendiri. ya. Jadi banyak masukan memang kenapa nggak dirubah namanya. Untuk merubah nama brand itu kan juga perlu waktu dan perlu sebuah sosialisasi yang tidak mudah. Itu gitu ya. Tadi awal mula tetap di Jakarta, tapi pada pelaksanaannya di tahun yang sama domisili Anda tetap di Salatiga. Kami tetap di Salatiga. Jadi ketika kita diminta di Jakarta, kenapa kita nggak mau? Karena satu, kita domisili di Jakarta, di Salatiga. Kemudian kita tidak ingin bolak-balik di Jakarta. Terus kemudian kita mengantisipasi, karena media ini kita dirikan bukan hanya sekedar 1 tahun 2 tahun. Melihat perkembangan zaman, kita khawatirkan orang mengatasnamakan KPK karena kantor kita di Jakarta untuk melakukan kriminalisasi. Contohnya kriminal apa, pemerasan dan lain, mengatasnamakan lembaga negara. Itu yang kita hindarkan. Jadi di setiap terbitan kita selalu sampaikan bahwa suara KPK tidak ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita independen. Kalau soal nama jelas itu sebagai brand kita, tidak ada arti apapun. Tapi kalau mau dijawab dengan guyon ya iso, kere pedok kere, kiai pedok kiai, monggo KPK kan. Kedai kopi, kedai penikmat kopi, kan gitu. Tergantung. Cuman kalau itu di spasi ya, suara spasi KPK. Karena kita nggak spasi ya itu brand. Samanya dengan media-media lain. Beda kalau itu organisasi ya Mas ya. Kalau organisasi masyarakat atau LSM itu pasti ada singkatannya. Tapi kalau ini produk dari sebuah badan hukum perusahaan pers, itu sebuah brand, bukan sebagai kepanjangan apapun. Ya kalau setahu saya ormas, organisasi nanti di ADART ada filosofinya, ada apa segala macam. Tapi kalau ini dasar hukumnya itu ya PT sih ya, perusahaan ya. Karena memang amanat undang-undang seperti itu. Kita badan hukum ya minimal PT atau yayasan. Itu namanya badan hukum. Kalau CV itu bukan badan hukum, badan usaha perorangan. Badan usaha, iya. Itu. Dari awal sudah spesifik ke investigasi. Betul. Boleh mungkin sharing pada pelaksanaannya awal-awal apa saja kasus-kasus yang diinvestigasi, terus situasional lapangan, karena kan kita tahu dari tahun ke tahun korupsi ya memang sesuatu yang nggak akan pernah habis ya kali ya. Nggak habis, bukan nggak akan pernah. Nggak sampai hari ini tuh marak banget gitu. Oke. Jadi perlu difahami dulu, korupsi ini adalah sebuah tindakan kejahatan yang sangat masif dan membunuh karakter atau membunuh moral generasi yang akan datang. Jadi lex spesialis kriminal ini yang harus ditangani dengan lex spesialis juga. Jadi tugas kita adalah memberikan edukasi, membangkitkan kepedulian masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi, karena KPK tidak ada yang namanya perwakilan. Dan pada masa itu kepercayaan publik terhadap APH itu kan sangat minim sekali, ya kan? Nah, kemudian investigasi ini, kenapa kita ngambil investigasi? Karena kita membuat karya jurnalis itu harus sesuai kaidah jurnalis. Kaidahnya apa? Harus ada narasumber. Nah, ketika perilaku korupsi ini tentu sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Berjamaah. Mayoritas perilaku korupsi itu berjamaah. Andai kata deh di KM ini, Anda sebagai pimpinannya, ketika Anda memakan hasilnya sendiri, kira-kira bawaannya jenengan bengok enggak? Ya bengok. Nah, ya kong kali kong. Akhirnya kan nyoba bagianmu kan gitu. Nah, itulah yang perlu difahami untuk menguak dari sebuah korupsi itu atau penyalahgunaan wewenang itu.
kita tidak langsung kepada narasumber terduga. Kita mengambil dengan sekelilingnya apa, siapa yang ikut di situ. Ya investigate dulu ya di ini dulu ya. Kalau nggak investigasi namanya berita peristiwa, Mas. Iya, hanya mengabarkan peristiwanya. Iya, kan? benar. Nah, apa? Nah, upaya-upaya yang dilakukan berarti ya tadi mengelilingi dulu, terus otomatis berangkat dari dugaan, kecurigaan gitu ya. Kalau atau gini, aku diajarin runutannya kalau apa? Ini enggak ya, nanti untuk internal aja lah kalau itu. Sorry. Jadi kebuka ke bawah. Artinya gini. Kita berharap semua masyarakat itu dari mulai tingkat RT, desa sampai dengan nasional itu memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun sebuah masa depan negeri, meninggalkan generasi yang akan datang itu mewarisi apa yang akan kita wariskan pada generasi yang akan datang. Ya. Karena kebetulan saya juga diberi amanah menjadi sekretaris Komnas Anak, karena kenapa kita selalu menyuarakan bahwa kondisi kita sekarang ini akan diwarisi oleh anak-anak kita. Kalau kita tidak merubah, siapa lagi yang akan merubah? Kalau bukan kita yang mau berjuang sekarang, bukan beras baju dan uang loh ya, bukan tagline-nya salah satu internal parpol. Calon. Yuk kita berjuang. Kalau saya bilang enggak, buat kamu berjuang, beras baju dan uang kan gitu. Tapi kalau kita bagaimana memperjuangkan masa depan anak-anak ini menjadi yang lebih baik dan menata karakter. Karena jurnalis ini memiliki tugas melanjutkan perjuangannya para rasul. Wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana kita membangun akhlak. Lah investigasi ini ketika kita dasarkan membangun akhlak, maka kita harus membuat berita yang objektif, mengedepankan objektivitas. Tentu lingkungan terduga pelaku korupsi ini tidak mungkin berani menyampaikan apa adanya. Ada yang ditutup-tutupi. Pasti, karena kalau dia membuka pasti akan bermusuhan dengan pimpinannya, dengan kelompoknya. Itu tadi. Kan gitu ya. Kalau apalagi berjamaah. Nah, pasti tertutup. Tapi pandai-pandainya jurnalis investigasi ini memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarah pada apa yang ingin diketahui. Nilai dasar dari jurnalis investigasi itu adalah rasa tidak percaya dulu. Berangkatnya dari situ. Terlepas itu baik atau jelek. Kalaupun ketika wartawan investigasi tidak memiliki bahan, maka sebaiknya wartawan investigasi itu mencari berita di balik berita. Gimana itu? Mencari berita di balik berita itu adalah ketika jenengan membaca kepala desa ini membagikan peduli dengan masyarakat. Apakah benar perilaku kepala desa itu membagikan bantuan sosial secara benar? Ya kan? Tentu di balik itu ada apa? Bahkan sumbernya dari mana gitu juga. Iya, sumber anggarannya dari mana? Terus RAB-nya berapa? Kan gitu. RAB-nya berapa? Apakah benar-benar sudah disampaikan secara benar sesuai dengan rencananya, sesuai dengan peruntukannya? Tentu kalau kita melihat rasa curiga itu dulu, kita akan tidak mudah percaya dengan perilaku positif yang lipstick. Iya. Dan itu angle-nya banyak banget ya, dikulik habis ya dari iya. Kalau mau jadi karya jurnalistik investigasi, disitulah dibutuhkan jiwa yang petualang. Ya, oke. Jiwa tempur yang kuat, tapi tidak lepas dari intelijensi berpikir. Ya. Dari 2008 terus terbit 2009 pengelolaannya itu terpusatnya di Salatiga. Sampai hari ini sudah kalau secara perwakilan
Ya, perwakilan sudah terwakili dari berapa provinsi kah atau kabupaten spesifik Jawa Tengah juga atau gimana itu? Kondisi Jadi hari. alhamdulillah suara KPK sudah ada perwakilan di 14 provinsi seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah insya Allah hampir semuanya. Kalau tidak keliru masih sekitar 20 sampai 22 kota kabupaten. Berapa provinsi tadi? 14 provinsi. 14 provinsi. Dari kita 34. 4 iya, Ding. 34 provinsi, kita masih ada 14 provinsi. 14 provinsi. Kalau mau berlanjut dulu ya, kalau tidak kita coretin ya sudah sampai 18 provinsi. Seperti contoh di Papua kita coret, di NTB, terus kemudian di Gorontalo, di Sulawesi itu ada, yang masih ada itu di Sulawesi Tenggara. Dengan alasan dicoretnya itu? Jadi gini Mas, Suara KPK itu kan sebuah perusahaan pers ya. Jadi memiliki aturan, memiliki kode etik yang harus ditaati oleh masing-masing perwakilan. Oh, ya. Jadi ketika mereka melanggar aturan itu, sudah kita berikan sanksi, sudah kita ingatkan, masih tidak mempedulikan, ya SP kenapa 1, tidak, 2, 3 ya gitu. kan? Ya. Yang kedua, wartawan Suara KPK itu ya kalau mau jadi sukses jangan pernah memiliki dualisme media. Oh ya. Itu ya, aja. Tinggal pilih salah satu. Pilih salah satu. Iya. Ya. Oke. Tadi di Jateng berapa kalau provinsi 14? Sekitar 20 ya. 20-an ya. 20 sampai 21 kayaknya. 20. Berarti Mas Imam keliling terus kah atau? Ya enggak. Itu ada Wabim Prata sudah pulang sih. Ya kadang kita perwakilan dari teman-teman. Jadi kita mantau dari grup aja, grup Jateng, grup DIY, grup Jabar, maupun kalau di tingkat nasional kita pantau dari grup WA redaksi. Jadi kalau di grup WA redaksi itu ada dari 14-15 perwakilan. Ya. Ini penasaranku kalau ini tentang metode jurnalistik, metode baku, metode penulisan. Yang dasar-dasar dulu Om nanti. Oke, jadi input buat saya ini. Kita coba mulai membuat penulisan berita reguler ya. Oke, itu dulu. Nah, jadi yang paling mudah dulu deh. Kita sinambi ngopi Om. Nah, nanti. Aku melu ngopi ah. Ngopi dulu aja. Jadi kalau bisa lanjut ya. Bisa langsung. Okay. Kalau berita reguler itu sebenarnya semua berita kuncinya sama, 5W1H. KEJ-nya sama. Cuman yang berbeda di pola melakukan pemberitaan. Kalau berita reguler itu lebih condong kepada berita peristiwa. Kalau sebuah berita jurnalis itu harus 5W1H. Apa, kenapa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Who. Iya, Ya kan? Siapa, di mana. How. Ya. Itu bagaimana. Nah, itu apa? wajib ada ya itu. Wajib. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan atau siapa yang menjadi objek berita itu atau narasumber? Oke, ya. Ya kan? Kapan itu peristiwa terjadi? Hari, tanggal. Di mana? Di mana itu adalah menunjukkan tempat. Tempatnya di mana? Peristiwa itu terjadi. Terus kenapa? Kenapa peristiwa itu terjadi? Antara kenapa dan bagaimana ini terkadang teman-teman susah membedakan. Kenapa dan bagaimana? Ya tipis Pak. Tipis kan? Kenapa? Karena bla 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 bla. Bagaimana peristiwanya? Peristiwanya seperti ini. Ya. Jadi itu harus dipenuhi. Jadi narasumber ini yang penting adalah harus ada narasumbernya supaya berita itu tidak bercampur aduk dengan berita opini. Ya, okay. Contoh kecelakaan. Sebuah minibus. Apa kan? Kecelakaan. Apa itu kecelakaan? Siapa? Minibus dan sopirnya. Kan gitu. Kapan? Hari ini di mana?
Di mana? Hari ini, dan berarti kalau hari ini berarti ada tanggalnya. Ya, ya. Jangan tidak ada tanggal. Di mana? Di pertigaan sana, gitu ya. Kenapa? Karena kepleset atau remblong. Bagaimana peristiwanya? Sewaktu minibus. Baru diceritakan. Nah, jadi penataannya itu tergantung dari mindset pembuat berita itu sendiri, arahnya kemana. Karena berita itu bisa dibawa kemana saja oleh penulis sesuai dengan fakta yang terjadi. Tidak harus apanya dulu, enggak. Apa bisa di belakang. Oke, kalau itu gayanya ya, mungkin ya. Bukan, itu aturan baku. Enggak, maksudnya penempatannya itu kembali kalau ke metode penulisannya gayanya masing-masing. Gaya masing-masing penulis. Oke. Cuman peraturan baku tetap 5W1H. 5W1H harus terpenuhi. Iya, sesuai dengan kaidah jurnalis. Iya, iya, iya. Jangan dicampur adukan dengan opini. Jadi pesan saya cuman kepada teman-teman media ini, khususnya wartawan di lapangan, ketika kita menjadi wartawan, lepas semua emosional kita, kejengkelan kita pada seseorang. Jangan membuat berita dengan kejengkelan. Jadi subjektif. Iya. Jadi berita yang terkesan mencari-cari. Insya Allah di Suara KPK kita tidak ingin seperti itu, dan selalu kita sampaikan ke teman-teman, ketika mau membuat berita perkara atau persoalan, ya tolong lepas emosimu atau kebencianmu pada seseorang, nggak boleh, karena itu melibatkan pribadi. Karena itu akan melibatkan opini pribadi. Iya, iya. Dan itu melanggar aturan, pasti dikenakan hukum yang berlaku, contoh pencemaran nama baik. Dan itu nanti ada yang menilai, karya kita dinilai oleh Dewan Pers, itu layak enggak sebagai karya jurnalis atau sebagai opini. Kalau sebagai opini berarti itu pencemaran nama baik masuk. Tapi kalau sebagai karya jurnalis, maka kita berhak menerima hak jawab dan wajib memuat hak jawab atas objek yang kita beritakan. Oke, iya, iya. Kalau yang memberi sanksi di dalam dunia pers sendiri, dunia jurnalis sendiri. Sanksi dalam apa dulu? Ya, andai ada pelanggaran-pelanggaran seperti tadi itu. Satu, kalau sanksi itu di internal perusahaan media itu atau oleh organisasi media itu sendiri. Tapi kalau zaman sekarang sanksinya itu rata-rata ke ranah hukum atas rekomendasi Dewan Pers. Jadi tetap ada induknya itu ya, Dewan pasti Pers. ke Dewan Pers. Ya, ya. Enggak mungkin enggak. Dewan Pers itu independen ya? Dewan Pers kalau sesuai undang-undang pasal 5 Undang-Undang Nomor 40/99 tentang pers itu ya di pasal 15 independen. Itu atas pilihan dari organisasi-organisasi pers yang ada di Indonesia. Hanya kalau koordinasinya bisa langsung ke kepala negara atau kementerian, atau ya mungkin kominfo. Independen lah ya. Ya kemanapun, ke Polri, ke ini gitu kalau untuk. Iya, jadi sebenarnya operasional Dewan Pers itu bisa dilihat di pasal 15. Di pasal 15 Undang-Undang Nomor 40. Itu hak dan tanggung jawabnya Dewan Pers ada di situ. Jadi Dewan Pers sebenarnya ketika kita melihat pasal itu punya kewajiban untuk mendata semua media. Tidak boleh memandang bulu media apa. Selama media itu sesuai dengan aturan hukum Undang-Undang 40. Contoh, kalau bakunya itu sebuah media harus punya badan hukum. Ya. Yang kedua, harus punya atau memunculkan nama penanggung jawabnya dan alamat tempatnya. Lah dulu hanya bertebaran apa namanya idiom wartawan bodrek atau apa segala macam itu, dari mana itu berarti? Jadi gini, wartawan bodrek, wartawan abal-abal. Ya saya mohon maaf, bukan berarti saya mendiskreditkan teman-teman wartawan, enggak. Jadi gini, yang namanya wartawan bodrek itu kan, saya tanya, bodrek itu kan konotasinya obat ngeluh ya, obat pusing ya, sakit ya kan? kepala. Atau wartawan abal-abal itu sebenarnya hanya sebuah perilaku orang, oknum yang memanfaatkan profesi wartawan ini untuk kepentingannya dia tanpa punya media. Atau dia punya media tapi tanpa badan hukum. Ya, legal formalnya nggak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Wis golek-golek. Kalau sekarang kalau mau mendirikan media online tuh gampang Mas, cuma 1 juta 2 juta udah jadi media online. Kan gitu. Untuk ngurus ininya ya. Ya kalau enggak, hanya untuk buat
domainnya kan selesai, Oh iya. ya kan? Dan itu udah bisa langsung didaftarkan. Ya enggak bisa karena nggak punya badan hukum ya. Nah iya, kembalinya ke situ betul. Iya kan? Dan Sejuta 2 juta itu tadi ya domainnya itu ya online karena ya di Nah. website Nah sekarang ini kan hosting. ya ini untuk teman-teman khususnya di jurnalis maupun oleh kepada para pemangku kebijakan ya. Dalam menghadapi wartawan itu nggak perlu takut lah kalau memang nggak punya salah. Ya, ya. Jadi kalau nggak punya salah, wartawan itu tidak cari masalah. Wartawan itu hanya bertanya atas permasalahan, Iya. gitu loh. Jadi Jadi mungkin karena kebanyakan juga. ya tidak. Jadi gini, sebenarnya pemangku kebijakan lebih paham kan karena mereka dididik kan. Mm-mm. Mereka dididik, bukan hanya sebatas jadi pejabat langsung tiba-tiba jadi pejabat, Iya, bukan. Mereka ada didikan, sespim dan lain-lain kan gitu. Jadi kenapa harus takut dengan media, dengan wartawan? Kalau memang meragukan itu wartawan abal-abal atau wartawan botrek, dilihat medianya. Apa medianya? Dilihat di box redaksinya. Iya, iya. Dicantumkan nggak badan hukumnya? Dicantumkan nggak penanggung jawabnya? Dicantumkan nggak alamat redaksinya yang bisa dihubungi? Mhm. Kalau 3 itu nggak ada ya itu botrek. Iya, iya. Berarti bisa dilaporkan ke aparat hukum yang terdekat. Apalagi dengan intimidasi, memaksa, itu nggak boleh. Oke. Hmm. Aku kembali ke ini Om, suara KPK sendiri dalam 13 tahun. Otomatis kan ini udah dinamis dari apa yang dilakukan di lapangan, di apa segala macam udah. Mungkin boleh untuk contoh kasus lah, disebutkan contoh kasus yang pernah ditangani, investigasi, terus kondisi lapangan seperti apa kayak gitu. Oke. Kalau sejak 2009 itu kita memang menyoroti tentang kasus korupsi kepala daerah. Contoh khusus juga kita menyoroti dengan modus operandinya perilaku korupsi ini sendiri. Ya. Terus korupsi di bidang sekolahan, Pendidikan. ya di bidang pendidikan. Bagaimana sih modusnya? Jadi kita menyoroti modus-modus perilaku dari korupsi itu sendiri. Kalau itu rata-rata modus korupsinya mereka mencurinya dari mana, marapnya dari mana, terus penyalahgunaan wewenangnya di mana. Terus kalau di bidang pendidikan dari tingkat SD sampai dengan SMA maupun ke kampus itu tingkat korupsinya modusnya bagaimana. Itu yang kita tangani pada waktu itu sampai sekarang. Jadi kita nyoroti spesialisnya di modus-modusnya sehingga masyarakat tahu. Oh, kepala sekolah A melakukan korupsi dengan komite sekolah. Ya. Oh, kepala desa tentang PTSL. Oh, tentang DPR melakukan korupsinya tentang ini, penyalahgunaan wewenang seperti ini. Jadi kita harus tahu aturan-aturan hukum yang akan kita ungkap. Kalau kita nggak tahu aturan hukumnya, ya akhirnya menjadi berita opini kan. Iya, kembali ke opini lah untuk melakukan sosialisasinya agar itu bisa, kan ini ada misi edukasinya juga toh untuk masyarakat karena sosial kontrol tadi itu agar masyarakat juga memahami bahwa perilaku yang seperti A, B, C ini salah, kurang tepat. Itu yang dilakukan dari Suara KPK. Karena kita media berita toh Mas. Melalui pemberitaan. Sekarang gini. Pemerintah sekarang itu masing-masing lini memiliki media masing-masing online-nya kan. Itu kan sebagai salah satu upaya publikasi sosialisasi. Keterbukaan publik. Ya, itu ya. Bisa dikatakan keterbukaan publik tapi sebagai alat sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh pemerintah, ya. Jadi media ini jangan melihat media itu hanya sekup di Indonesia. Media itu di dunia. Ratifikasi PBB sudah ada tahun 97 gitu loh. Jadi kita melihatnya karena wartawan disebut sebagai ratu dunia, ya kita harus menguasai. Namanya kalau pengen jadi wartawan sukses ya kuncinya belajarlah membaca, belajarlah peduli, belajarlah menulis. Harus rakus membaca. Ya jangan pernah takut salah. Nah kalau ada lagi nih yang pengen tak tanyakan, kalau dihadapkan pada kenyataan hari ini,
di mana masing-masing orang punya kesempatan yang relatif terbuka dibanding yang lalu dengan gadgetnya, dengan device-nya, dengan alat informasi yang terbuka, akun media sosial dan lain sebagainya. Pendapat Anda gimana menghadapi itu? Karena setiap orang bisa mengabarkan. Jadi gini, kalau kita ingin mengkabarkan sesuatu dengan dimensi yang sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini melalui sosial media, boleh. Itu memang kita dorong, kita sangat mendukung dan kita mendorong masyarakat untuk mengkabarkan. Cuman kita mengingatkan pola menulis kabar itu yang harus dihati-hati. Kalau dikabarkan di sosial media, umpamanya di Facebook, Twitter, IG atau mungkin ke YouTube atau TikTok yang masuk ke kategori sosial media, kalau personal itu punya resiko dengan undang-undang ITE. ITE. Iya, kalau di media selama karya tulisnya itu ditayangkan oleh perusahaan medianya dan sudah sesuai kaidah jurnalis, itu ketika muncul sebuah persoalan atau itu berita fitnah, yang difitnah itu wajib dan berhak memberikan hak jawab. Dan media yang diberikan hak jawab wajib untuk memuat tanpa mengurangi jawaban dari yang tadi merasa tulisan terfitnah maupun statement pribadi langsung. Ya. Itu. Jadi enggak kita langsung menjauhi media, dan kita hanya berpesan kepada masyarakat lebih teliti, lebih arif dalam menerima informasi di sosial media. Apalagi zaman sekarang kan banyak editing nih, seolah-olah benar. Ya. Nah, marak sekali itu. Jadi kalau sudah itu akhirnya langsung dari kelompok yang lain langsung membuli. Nah, ini kita berpesan, setiap manusia itu memang memiliki jiwa jurnalis. Kenapa? Karena punya rasa curiga, rasa ingin tahu. Itu adalah sikap dasar dari jurnalis itu sendiri. Ya. Nah, cuman dalam mengaplikasikan itu harus berhati-hati di sosial media. Tidak boleh menuduh. Jangankan masyarakat umum, wartawan sendiri nggak boleh langsung menuduh. Tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Oke. Gitu. Tapi artinya gini, kalau boleh simpulkannya itu, kalau pelaku media sosial biasanya kan personal, akunnya akun pribadi. Ketika yang perlu dia ketahui itu, ketika mengabarkan sesuatu pertanggungjawabannya personal. Jadi berhati-hatilah dan bijaklah, kan gitu. Betul. Ya, karena kalau wartawan sekalipun kalau dia berangkat dengan media pribadinya itu tidak berhadapan dengan instansinya atau perusahaan persnya. Iya. Ketika wartawan melakukan itu pemberitaan dengan profesinya, dengan lembaganya, dengan instansinya, nanti berhadapannya tetap dengan aturan main dari instansi pers itu, perusahaan sendiri gitu loh. Nah, sedangkan yang marak hari ini kan tidak semua orang ya mengetahui aturan main seperti itu, sehingga berita hoax bertebaran, terus begitu mudah juga dikenakan sanksi personal, ya dilaporkan, ya diapa dengan UU ITE. Ya karena gini Mas, kenapa sekarang tuh marak melaporkan? Itu fenomena banget ya saya. Karena di sini kita harus belajar, karena sosial media itu adalah sebuah alat yang sangat efektif untuk menjatuhkan dan menaikkan orang, menjatuhkan kejelekan orang lain atau mengkabarkan kejelekan orang lain tanpa ada penelitian dan pengkajian dulu, tanpa data, hanya sebatas tuduhan. Lempar batu sembunyi tangan, ya kan? Nah, karena akhirnya dia menulis sesuka hatinya dengan kejengkelan. Nah, itulah sebenarnya yang perlu dipelajari oleh teman-teman wartawan semuanya yang berprofesi sebagai wartawan. Itu ketika Anda menulis, jangan dicampur adukkan dengan kejengkelan pribadi pada objek yang akan kita beritakan. Itu jangan. Tapi kalau personal ya resiko ditanggung sendiri dong. Iya. Kan nggak ikut bis. Gitu. Oke, gitu. Aku sih nambi rokokan. Enggak, ada satu pertanyaan. Orang gimana 10 menit ngono tok. Oh enggak Om, kalau ini sayang lah kalau kita lewatkan begitu cepat. Itu. Jadi saya hadir ke sini kan memang diundang oleh KM ya, diminta sama Yai
untuk ke Purworejo. Oke lah, mungkin tadi saya ngomong sama Mas Alek, oke mau di sini, ayo kita belajar bareng. Bukan berarti aku yang paling pintar, enggak. Cuman akan kita sampaikan di acara ini, khususnya di KM Center ini, harapannya adalah bisa memberikan pencerahan khusus di lingkungan KM Center maupun di publik secara umum. Harapannya kita harus bijak dalam menggunakan sosial media dan harus paham bagaimana cara membedakan media yang formal berbadan hukum dengan media yang tadi dikatakan media abal-abal, wartawan abal-abal atau wartawan bodrek. Jadi membedakannya adalah dilihat dari box redaksi. Di online pun wajib punya mencantumkan box redaksi di online. Bukan hanya dicetak. Wajib. Kalau ada media yang tidak ada box redaksi, walaupun itu online, karena memang sekarang mendirikan media online ini gampang gitu loh. Box redaksi itu ya dia mencantumkan bukan box redaksi itu mencantumkan identitas dan wartawan yang ada di media itu sendiri gitu loh. Dan itu harus diumumkan, nggak boleh ditutup. Kayak di Suara KPK jenengan bisa lihat, diketik aja di Google redaksi Suara KPK. Pasti akan muncul redaksi Suara KPK, jenengan bisa baca. Terus membaca tentang Suara KPK, buka aja ketik aja tentang Suara KPK. Di situ ada ketik aja suarakpk.com. Itu nanti ada yang ada redaksinya, ada tentang Suara KPK, terus kemudian aturan Dewan Pers, itu ada semua, kita cantumkan semua. Jadi kita buka semua, jadi kita ikutin aturan yang ada. Nah kalau sedangkan wartawan abal-abal, dia konfirmasi atau wartawan bodrek, dia konfirmasi, dia nakut-nakutin untuk memperoleh uang atau memperoleh sesuatu dengan tekanan, dengan ancaman diberitakan. Itu kalau ada pejabat menghadapi wartawan itu tantang aja. Oke. Nah, ngomongin ke tantangan itu tadi Om, yang aku bilang juga satu pertanyaan yang penasaranku juga lumayan tinggi nih. Kan yang dihadapi dalam investigasi di lapangan itu juga kadang kan bukan orang yang tidak punya backup, tidak punya power, atau beginilah di era yang hari ini liberal banget lah, power pada finance power itu ya. Juga, kapital itu kan ya. Juga, kapital itu kan juga berbicara. Lah ketika yang dihadapi orang-orang yang itu sekuat itu. Jadi gini, saya sering menyampaikan di internal teman-teman Suara KPK, banyak satu. Nah iya, nomor satu malah. Ketika Anda melakukan investigasi, pasti Anda akan ditawari dengan supaya tidak diberitakan. Kalau Anda terima, ya sudah selesai sampai situ. Tidak akan ada yang tahu. Yang kedua, dikasih uang nggak mau, coba disogok dengan bio diajak karaoke itu mana ya? Tuan Elis. Nah, itu ada. Ketika ditolak, maka dia akan menggunakan preman. Intimidasi. Iya. Persekusi. Iya. Ya sebagian tekanan-tekanan lah, tergantung tekanan. Ya kalau itu kalau saya pribadi sudah makanya kenapa saya berani menyimpulkan cuma 4. Yang terakhir adalah yang keempat adalah kita orang Jawa kan, orang Jawa, kita orang Nusantara, dan di dunia itu tidak menutup kemungkinan tentang dunia jangan bicara sana Jawa, di Meksiko ada, di Amerika ada, bahkan sekarang di luar negeri itu, khususnya di Amerika, di Jerman, yang kalau saya membaca beberapa referensi, kampus-kampus itu sudah membuka fakultas spiritual, metafisika. Iya, yang bahasanya keren metafisika kan gitu. Padahal itu jadi mendeteksi alam lain gitu loh. Karena memang apapun kita orang muslim, kita yakini bahwa jin itu ada karena surat al-jin ada. Dan iblis itu memang dari jin kan gitu. Makanya kalau tadi Anda tanyakan itu khususnya di Suara KPK, karena kita sudah tahu kekuatan dan senjata yang kita hadapi, ya
Kita nggak pernah takut ketika kita mengungkap kebenaran. Dan punya antisipasi. Ya kalau memang berita kita fitnah selalu kita sampaikan ke teman-teman. Suruh aja narasumber melakukan upaya hukum, pembuktian terbalik atau bagaimana, monggo. Ada ininya sendiri kan, Iya. ada aturan mainnya. Tapi ikutin dulu aturan hukumnya gitu loh. Kalau Anda berhadapan dengan media, ikutin dulu aturan Undang-Undang 40-nya. Jadi polisi pun tidak bisa serta-merta langsung menetapkan tersangka untuk memeriksa itu, kecuali terbukti dia melakukan pemerasan 368 KUHP itu. Kalau di Suara KPK memang kita coba, alhamdulillah selama ini kita nggak pernah mendengar itu ya. Jadi kita sampaikan ke teman-teman di Suara KPK, ya jalankan dulu. Siapapun yang melakukan, walaupun backingannya besar-besar, ya ketika itu kebenaran sampaikan. Kalau intimidasi, rumah dikerutukin, ya itu sebuah konsekuensi profesi. Konsekuensi gitu. dari profesi ya. Apalagi? Oke. Itu ini apa mau kita obrolin di luar habis ini? Aku jadi banyak banget Mas ini. Ya kalau mau bicara jurnalis, ya mungkin ini aja dulu daripada. Sementara sekian dulu ya. Nah, berarti next time gini loh Mas. Cukupnya cuma sak gelas, jenengan iseni sak teko kan bludak lah Mas. Ya Nah, betul. Gitu betul. aja. Enggak ya, kita harus Orang itu pemain juga. TikTok nanti kan bisa buat itulah konten TikTok apa-apa. Itu Siap. yang Oke. memberikan edukasi. Oke, gitu Mas Mas, Imam, ya yang jelas dari saya pribadi juga mewakili teman-teman matur nembah nuwun atas kehadiran jenengan, udah memberi inspirasi, kasih edukasi, pembelajaran buat kita, dan saya minta ya jangan kapok. Next time pokoknya Insyaallah. saya mau belajar lebih banyak Tergantung dari alek kuwi, senior. Kabirone Suara KPK tuh piye? Oh beres kalau beliau. Karo bawa dibawa. Iya. Itu Oke. gitu teman-teman. Oke. Yang bisa kita lakukan saat ini untuk belajar tentang jurnalisme kepada pelakunya. Semoga next time kita masih punya kesempatan lagi untuk belajar lebih banyak lagi. Dan dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata. Kita berjumpa lagi dalam acara Podshow Ngalor Ngidul lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.